amplop berwarna coklat atau putih sehingga luntur, atau melihat saldonya bertambah sehingga menjadi luntur keberaniannya, menjadi malu-malu kucing. Mau menyuarakan kebenaran, ngecek dulu saldonya, kok tambah oke. Nah, akhirnya jadi tidak menyuarakan kebenaran, sehingga yang terjadi mencari-cari dalil untuk membenar-benarkan yang batil. Lalu saldonya bertambah banyak, amplopnya kok tumpuk-tumpuk, padahal amplop kok wirane isine. Begitu dibuka nggak ada isinya, marah-marah, langsung keberaniannya muncul lagi lah. Kalau kemunculan yang kedua ini karena kekecewaan, amplopnya ora isi, bukan lillahi ta'ala. Tapi jika amplopnya tebal, padahal kalau diisi 2000-an itu tebal itu, rekeningnya tambah, tiba-tiba jadi pelo. Apa pelo ini bahasa Indonesia? Pelo ini apa? Gagap, cedal. Kok cedal? Bukan. Gagap ya. Yang tidak paham bahasa Jawa jangan suruh nerjemahkan ya. Pelo pokoknya. Jadi pelo. Jadi pelo. Hati nuraninya tahu itu kebenaran, tetapi dia sudah dapat fulus kasir, cuan, dapat cuan banyak, dapat uang banyak, sogok suap itu. Tiba-tiba menjadi pelo, menjadi luntur keberaniannya. Wah, kalau ya begini nih, kalau bayarannya oke, sogoknya oke begini, ya nanti dulu saya tak istikharah dulu. Malah istikharah. Ya, itu terserah kita mau jadi bagian Taifah itu nanti bersama Nabi dalam kenikmatan yang abadi, atau di luar Taifah sehingga tidak ada kesempatan untuk berada dalam kenikmatan yang abadi. Ya tentu mukmin yang kayis, mukmin yang cerdas, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bagian dalam Taifah yang terus menyuarakan kebenaran itu. Kenapa? Karena mukmin yang cerdas itu meyakini sepenuh hati dunia ini hanya sementara. Belum tentu esok hari masih hidup. Kalau saat ini kita di luar Taifah, ya nek nanti sore masih hidup. Mungkin tidak nanti sore kita mati. Sangat mungkin nanti jam 12 waktu mari diakhiri, alhamdulillah selesai kehidupan dunia kita. Mungkin tidak? Mungkin. Monggo yang mau duluan. Kalau saya santai-santai saja. Ya, ini kematian tidak ada. Yang saling mendahului itu tidak ada. Saling mengakhiri juga tidak ada. Waktunya sudah sangat pas. Makanya berusaha menjadi bagian dari Taifah itu, terus suarakan kebenaran. Resikonya apapun toh resikonya. Bahkan sampai resikonya mati. Jangan mundur, terus suarakan kebenaran. Orang yang menentang, orang yang menyelisihi itu juga pasti mati. Orang yang menimpakan madharat pada Taifah juga pasti mati. Lah wong padha matine kok wedi ngopo? Sama-sama pasti mati. Lah kenapa harus takut? Maka terus katakan korupsi haram. Jangan berubah menjadi makruh. Itu haram ya haram.
Hanya gara-gara bayaran berubah jadi makruh. Kalau jadi hakim, putuskan sesuai dengan kebenaran. Yang salah, putuskan salah. Yang benar, putuskan benar. Ini bagi ada hakim yang lumpuh, tumpul. Begitu dibayar, dia bela yang bayar. Jangan ngerti bahwa yang benar fulan, ning fulan ra di duit. Fulan ini salah, tapi fulan ini memberi saya bayaran yang besar. Maka biar caranya mencari-cari pasal untuk membenar-benarkan fulan yang salah, sehingga yang dihukum yang benar, yang dipenjara yang benar, yang salah bebas melenggang karena punya uang. Hakim yang seperti ini mau seneng ning dunya sementara waktu, tidak lama, tapi setelah itu turun azab dari Allah sampai di hadapan Allah seret uncal ke ning neraka selama-lamanya. Bayaran itu dapat uang itu pertama mungkin lo seneng, tapi uang bukan segalanya. Begitu menerima uang, menerima amplop, selang beberapa waktu atau hari atau bulan atau tahun, tiba-tiba akhirnya tidak punya nafas. Duit nggak duwe nafas, punya uang nggak punya nafas, mati sudah. Kalau sudah mati, nanti sampai di hadapan Allah tidak bisa nyogok uang yang dulu dia terima, uang sogokan yang dia terima, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, tidak berlaku, tidak bisa untuk nyogok malaikat, tidak bisa untuk nyogok Allah, tidak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harta, benda, anak dan lain sebagainya gak layak, gak bermanfaat saat nanti kita datang menghadap Allah. Dan semua manusia apapun profesinya, baik menentang Taifah atau menjadi Taifah atau di luar Taifah, semuanya akan kembali kepada Allah. Banyak orang sibuk memikirkan cara hidup yang baik, tapi banyak pula orang yang melupakan cara mati yang baik. Padahal dia tahu satu hari nanti pasti akan kembali kepada Allah, karena Allah yang menciptakan dan hanya kepada Allah kita kembali. Bahkan seringkali kalau kita melihat ada orang yang meninggal dunia, kita istirja kalau itu muslim, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali. Sudah tahu itu, maka mulai detik ini pikirkanlah cara mati yang baik dengan menjadi bagian dari Taifah. Terus suarakan yang hak ya hak, yang batil ya batil, apapun resikonya. Ya, ada lagi halaman 11. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghurabai. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nasi. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Pertanyaannya, apakah dengan memunculkan yang hak di tengah-tengah umumnya orang
juga termasuk memperbaiki keadaan yang rusak. Ya. Jadi umat Islam itu selain harus menjadi soleh juga menjadi muslih. Aslaha yuslihuhum yuslihuna alladzina yuslihuna. Kalau soleh itu untuk diri kita sendiri, tapi kalau muslih kita menyeru, mengajak orang lain berbuat baik. Nah, kita menyuarakan yang hak itu termasuk kita berbuat soleh, orang yang disebut muslih karena memperbaiki. Di saat zaman sudah edan seperti ini, manusia tidak peduli lagi dengan tuntunan agama, urip sak karepe dhewe menurut keinginan hawa nafsunya. Kok tiba-tiba ada sekelompok orang atau ada manusia yang tidak ikut-ikutan edan. Zamannya sudah edan, di saat kebatilan merajalela sehingga yang batil dikatakan benar, di saat yang benar dikatakan batil. Zaman sudah edan, umumnya manusia ikut edan ben keduman. Lah kok ini ada manusia yang tidak mau ikut edan meski orang keduman di dunia ini, tapi terus dia menyuarakan kebenaran. Lah ini termasuk orang ini orang yang muslih. Jadi memperbaiki keadaan yang sudah rusak, meski hanya dengan menyuarakan. Sekarang ini kan ada tidak sedikit, berarti ya lumayan banyak orang malu menyuarakan Quran, orang malu menyuarakan sunnah. Tetapi kok ada manusia yang terus menyuarakan Quran, menyuarakan sunnah, terus digaung-gaungkan. Nah, orang ini dia disebut muslim. Dia ingin memperbaiki, ada usaha untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Namun tentunya sebelum dia memperbaiki keadaan orang lain, dia harus memperbaiki dirinya sendiri dulu. Karena agama ini yang utama itu untuk dirinya sendiri, kemudian sesudah itu baru mengajak keluarganya, ajak istrinya, suaminya, anaknya. Kemudian untuk tetangganya, ngajak tetangga kanan kirinya, lingkungan sekitarnya, terus begitu. Tapi sebelum mengajak, sebelum memperbaiki orang lain, dia harus memperbaiki dirinya sendiri dulu. Ya, ada lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana memahami suatu perkara itu termasuk dalam urusan ibadah atau termasuk dalam urusan muamalah atau masalah dunia? Kalau ada tuntunannya, maka itu ibadah. Kalau masalah dunia, cari larangannya. Jadi kita dalam menjalankan agama ini itu hanya ittiba. Al-aslu fil ibadah al-ittiba.
Hukum asal ibadah itu adalah mengikut Rasulullah. Maka untuk mengetahui perkara itu masuk ke dalam ibadah atau masuk ke dalam muamalah atau masuk ke dalam urusan duniawi, kalau itu ada tuntunan dari Rasulullah, baik dari Quran maupun sunnah Rasulullah, maka itu masuk ibadah. Sehingga kita ibadah itu tidak bisa seenaknya. Ibadah itu harus pas sesuai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah. Ini dalam ibadah. Maka kalau ingin melakukan satu amalan, maksudnya untuk ibadah, cari dulu tuntunannya. Apakah ada perintah itu dalam Quran atau perintah itu dalam sunnah Rasulullah? Cari tuntunannya. Tapi kalau untuk urusan dunia, cari larangannya. Kalau memang ada larangan dari agama, ya jangan dilakukan, meski itu urusan dunia. Kalau dalam muamalah, juga cari tuntunan dalam agama muamalah. Karena tidak semua muamalah itu dibenarkan. Muamalah yang dibenarkan yang sesuai dengan tuntunan. Termasuk bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang lebih tua dari kita, atau orang yang lebih sepuh bermuamalah dengan yang lebih muda. Itu ada tuntunannya, cara-caranya. Bahkan Nabi kita mengatakan, laisa minna, bukan golongan kami, tidak diakui olehmu, tidak. Lam yuwaqtir kabirona wala yarham saghirona. Bukan golongan kami, orang yang tidak manlam yuwakir sohirona walam ya'rif syarafa kabirina. Bukan golongan dari kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini dalam muamalah. Contoh kecil, contoh sederhana. Muamalah berhubungan, bergaul yang muda dengan yang tua dengan yang muda. Itu ada tata caranya yang dicontohkan oleh Nabi. Jangan hanya gara-gara yang muda, kebetulan dia punya jabatan, kebetulan dia punya harta kekayaan, kebetulan dia punya pangkat, kebetulan sekolahnya tinggi, terus bisa seenaknya terhadap yang tua, sehingga hilang adabnya, hilang akhlaknya, hanya gara-gara punya pangkat, kedudukan, harta, titel. Memanggil yang lebih tua jangkar karena punya jabatan. Dul, padahal lebih sepuh. Oh, tua ada di ngeyel. Hilang sudah, akhlaknya hilang. Sehingga ternyata ya, uang itu tidak menjamin seseorang menjadi berakhlak. Titel akademik tidak menjamin seseorang berakhlak. Pangkat, kedudukan, jabatan
tidak menjamin seseorang menjadi berakhlak. Ada anak muda yang kebetulan masih di usia muda, Allah uji dengan kekayaan, Allah uji dengan titel akademik yang tinggi, Allah uji dengan pangkat jabatan. Dia bergaul dengan yang lebih tua saja sudah sombong, karena rumongso ning dhuwur, rumongso ning dhuwur, merasa di atas. Dari berucap saja, dari berbicara saja pada yang lebih tua, itu sudah tidak ada sopan santunnya, sudah getak-getak, memaki-maki, mencaci-caci, jangkar dan lain sebagainya. Ini sudah hilang muamalahnya, akhlaknya hilang dalam bermuamalah. Maka agama Islam ini sangat sempurna, diatur sedemikian rupa. Bagaimana yang muda bersikap terhadap yang tua, yang tua bersikap terhadap yang muda. Ada aturannya dalam Islam. Maka muamalah cari tuntunannya itu. Ya, kalau urusan dunia selama tidak ada larangan dalam agama, antum a'lam bi amri dunyakum. Selama tidak ada larangan dalam agama. Kalau itu ada larangan dalam agama, meski itu urusan dunia, ya jangan dikerjakan. Ya, ada lagi. Pertanyaan kita sudah cukup. Ya, baik. Alhamdulillah, mari kita jawab pertanyaannya tertunda. Pertanyaan 27 Februari 2023. Ya, mari di nomor 14. Mohon pencerahan tentang baca ta'awudz dalam sholat sebagai makmum. 1. Kalau makmum sholat subuh, apakah setelah membaca iftitah harus membaca ta'awudz karena imam bacaan jahar? Kedua, kalau makmum sholat maghrib dan isya, kewajiban baca ta'awudznya di rakaat ketiga dan keempat atau tidak membaca ta'awudz sama sekali, Ustaz? Kalau dalam sholat jahriyah, kita sholat jamaah, itu dalam sholat jahriyah, di mana imam membaca jahar. Maka saat imam membaca jahar, kewajiban makmum itu istima' dan insot, mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Maka dalam sholat jahriyah yang wajib membaca ta'awudz dan basmalah itu imamnya. Makmumnya tidak perlu membaca ta'awudz dan basmalah, cukup takbiratul ihram, kemudian ya iftitah, kemudian dengarkan bacaan imam. Maka makmum tidak perlu membaca ta'awudz, misal Allahu Akbar terus kabirah sampai akhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, menang, tidak perlu begitu. Karena yang wajib baca ta'awudz dan basmalah dalam sholat jahriyah itu imam. Makmum hanya mendengarkan saja. Maka setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah, sudah diam, tidak perlu baca ta'awudz dan basmalah. Lah nanti di rakaat 3 atau 4, di mana imamnya membaca sir, maka makmum baca ta'awudz, basmalah dan Fatihah. Tapi ketika imam membaca jahar, kewajiban untuk membaca ta'awudz dan basmalah itu ada pada imam. Sedangkan makmumnya hanya mendengarkan, tidak perlu membaca ta'awudz dan basmalah sendiri ketika imamnya jahar.
Saat imamnya sir, maka makmumnya juga baca ta'awudz dan basmalah serta al-Fatihah. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan Quran surat Mujadilah ayat 22. Ya itu mudah dipahami. Coba dibuka lagi itu dengan kembali. Dibaca pelan-pelan saja mudah dipahami itu. Quran surat Mujadilah ayat 22, surat ke-58. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Kita sudah aku beriman loh. Tunggu dulu, buktikan tenan imanmu. Kata Allah gitu. Kamu ngaku beriman, kosek tunggu dulu. Buktikan betul imanmu. Kalau kamu masih berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah yang menentang Allah, kamu masih menjalin rasa kasih sayang, menjalin mawaddah dengan mereka hanya gara-gara mereka itu bapak-bapakmu atau orang tua kandungmu, bapak kandungmu, ibu kandungmu, atau hanya gara-gara itu anak kandungmu, saudara kandungmu, atau keluarga dekatmu. Kalau mereka itu terus memusuhi Allah dan tidak mengimani datangnya hari berbangkit, terus memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun itu orang tua kandung kita, anak kandung kita, saudara kandung kita, keluarga dekat kita, maka kita dihadapkan oleh Allah pada dua pilihan. Untuk pembuktian keimananmu, kamu pilih Allah atau pilih keluargamu. Lah ini keluargamu saja menentang Allah, durhaka terus kepada Allah dan Rasulnya. Lah kamu pilih. Kok kamu terus menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah? Allah saja dimusuhi. Nah kalau kamu menjalin kasih sayang, Allah saja dimusuhi. Ini bunyi. Allah saja dimusuhi, lah kok menjalin kasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah? Allah saja ditipu, masa kita menjalin kasih sayang dengan orang yang menipu Allah? Kalau kita pilih Allah, kita tinggalkan keluarga kita yang terus memusuhi Allah, itu tanda bukti keimanan yang mantap dalam hati kita.
Berarti kita milih orang lain, kok kita milih yang lain, ini aneh sekali. Karena Allah itu puncak segalanya, itu Allah. Maka kita milih orang tua yang terus memusuhi Allah, milih anak yang terus memusuhi Allah. Dengan bahasa dapripun mitekno nggih anak. Memang anak bisa menolong kita nanti di hadapan Allah? Kan nggak bisa. Sampai di hadapan Allah, yang bisa kamu milih Allah, itu berarti menjadi golongan Allah. Golongan Allah yang pasti menang. Beruntung dunia dan akhirat. Kehilangan keluarga dekat karena mereka memusuhi Allah tidak masalah. Daripada kita kehilangan keridhaan Allah, sengsara dunia, sengsara akhirat. Letus pundi lan niku piput-piput wong tuwa kula, anak kula, muncul rasa iba. Muncul rasa tidak mau untuk berpisah. Karena keluarga. Ingat Bapak Ibu, kebersamaan keluarga ini hanya kebersamaan kita dengan keluarga itu hanya sementara. Kalau kita tidak kita duluan yang berpulang pada Allah, satu persatu keluarga kita pulang duluan kepada Allah. Kalau tidak sekarang kita berpisah dalam arti tidak berkasih sayang dengan keluarga yang terus menentang Allah, satu hari nanti pasti kita berpisah. Pasti kita berpisah. Dengan kematian itu pasti kita akan berpisah. Keluarga yang menentang Allah, Allah saja mereka tentang, masa kita menjalin mawaddah? Masa lebih memilih mereka, memilih keluarga yang menjadi musuh Allah daripada Allah? Kan jadi aneh ini. Maka Allah tegas, la tajidu qauman. Muhammad, kamu tidak akan pernah dapati satu kaum yu'minuna billah ulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Muhammad, kamu tidak akan pernah temukan orang yang beriman betul kepada Allah dan hari akhir itu menjalin kasih sayang. Mawaddah ini maknanya lebih dalam daripada sekedar cinta. Mawaddah ini kasih sayang yang sangat istimewa. Ini mawaddah. Mawaddah ini level maknanya di atas cinta biasa. Ini kasih sayang sehingga tidak terbersit dalam benaknya orang yang saling bermawaddah ini untuk menimpakan keburukan pada orang yang dia cintai, dia kasih. Secara manusiawi, kita dengan keluarga dekat kita, orang tua kandung kita, anak kandung kita, saudara-saudara kandung kita, kerabat-kerabat dekat kita, itu kasih sayang kita beda saat kita mencintai orang lain. Mungkin kita juga cinta pada fulan, tapi secara biologis anaknya fulan. Cinta kita pada anaknya tetangga dengan anak kandung kita itu beda. Maka terkait bukan biasa. Maka kita menjadi heran. Kalau ada orang yang ngaku iman pada Allah, menjalin hubungan mawaddah kasih sayang yang istimewa dengan orang-orang yang terus menentang Allah. Sekalipun penentang-penentang Allah itu adalah bapak-bapak kandung kita, anak-anak kandung kita, saudara-saudara kandung kita, kerabat-kerabat dekat kita.
Pilih mereka atau pilih Allah? Tinggal dipilih. Kalau kita pilih Allah dengan alasan keluarga kita menjadi penentang-penentang Allah, penentang-penentang Rasulullah, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, itu tanda bukti keimanan yang mantap dalam hati kita. Dan mampunya kita memilih Allah itu karena pertolongan dari Allah. Wa ayyadahum, tidak mudah memilih Allah, meninggalkan keluarga-keluarga dekat. Meski mereka menjadi penentang-penentang Allah, tidak mudah bagi kita untuk memilih Allah. Hanya orang-orang yang mendapat pertolongan, kekuatan dari Allah karena sebab imannya sajalah yang akan bisa dan mampu menentukan pilihan itu. Dia pilih Allah, tinggalkan keluarga yang menjadi musuh-musuh Allah. Orang yang memilih Allah itulah golongan Allah. Golongan Allah itulah yang beruntung, muflih. Hizballahi humul faizun. Bukan hanya beruntung sebatas faiz, tapi muflih. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi kalau kita memilih keluarga, ya sudah, maka bukan menjadi bagian dari golongan Allah. Milih keluarga, keluarga menjadi musuhnya Allah dan Rasulullah, kita pilih mereka daripada Allah, maka tanging lamun menjadi golongan Allah. Kalau kita tidak menjadi golongan Allah, maka tidak akan beruntung dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, biar kita dan keluarga itu selamat dunia dan akhirat, Allah beri ketetapan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Biar di dunia bersama, di akhirat juga diizinkan Allah untuk terus bersama. Jadi jaga diri dan keluarga dari api neraka. Mau bapaknya, mau ibunya, mau anaknya, mau saudaranya, mau kerabatnya, kalau menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulullah, silahkan dipilih. Pilih Allah atau pilih keluarga. Kalau pilih Allah berarti imannya kuat, tanda bukti iman. Kalau pilih Allah berarti dimampukan oleh Allah untuk memilih Allah dan meninggalkan keluarga. Kalau memilih Allah berarti menjadi golongan Allah. Kalau menjadi golongan Allah berarti akan selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang menjanjikan Allah. Kalau Allah yang berjanji kita tidak percaya, janjinya siapa yang akan kita percaya? Janji manusia, janji 2024,